Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rosa, Saya Aski, hadir. Diva, Hadiroh. Oke, masuk semua ya. Ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kurai ketenangan hidup dengan menghindari sifat tamak. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa sih sifat tamak itu? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Hal ini sifat tamak itu didorong karena kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Islam itu tidak melarang kita untuk Islam itu tidak melarang kita untuk cinta terhadap harta. Hanya saja Islam itu cuma mengingatkan agar cintanya terhadap harta bukan menjadikan sebagai tujuan hidup. Sebab tujuan hidup manusia itu tidak terletak pada kecukupan harta, tetapi kepuasan rohani yang mengantarkan manusia pada kenikmatan hidup yang hakiki di masa yang akan datang. Jadi kita itu di dunia bukan hanya untuk mencari harta saja ya. Jadi kita harus memikirkan apa itu akhirat, amal apa saja yang kita dapat dari dunia ini ya. Terus itu dari sifat tamak ini ada perilaku negatif yang ditimbulkan. Yang pertama yaitu bakhil. Bakhil ini adalah sikap yang dipicu karena cinta harta secara berlebihan sehingga enggan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Dan yang kedua yaitu egois atau suatu sikap yang mementingkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu individualis, yaitu sikap tidak peduli dengan lingkungannya. Jadi seperti misal ada tetangganya yang sakit atau ada musibah, tidak peduli terhadap tetangganya yang mengalami musibah tersebut. Jadi dia pura-pura tidak tahu lah. Dan yang keempat itu ambisius. Kalau ambisiusnya ke hal-hal yang positif itu baik ya. Tapi kalau ambisiusnya ke hal-hal yang negatif itu tak boleh. Dan yang terakhir yaitu menjadikan harta sebagai berhala, sesuatu yang dipuja-puja dan diimpikan, sehingga melalaikan tujuan hidup, sehingga jadi lupa tujuan kita hidup di dunia ini kan bukan hanya untuk mencari harta saja kan ya. Tuh. Terus di Al-Quran sudah menjelaskan dalam surat Al-Humazah ya. Silakan dibaca Mbak Diva. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqada alladzi tattali'u alal afida innaha alaihim muqada fi amatin mumaddada. Baik, sekarang artinya silakan dibaca Mbak Rosa. Artinya kecelakaan bagi setiap pengumpat lagi bercela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Dan tahukah kamu apa hutama itu? Sudah.
Jadi kandungan dari surat Al-Humazah ini adalah jadi kandungan dari surat Al-Humazah ini mengingatkan kita untuk lebih berpikir lebih jauh ya, untuk menghindari perilaku-perilaku buruk yang diungkapkan dalam surat tersebut. Jadi kita itu harus menghindari perilaku-perilaku tercela ya seperti tamak ini gitu. Jadi kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah sebaik-baik tempat untuk berlindung. Dan ketahuilah ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghindari sifat-sifat tersebut, sifat-sifat seperti tamak itu akan masuk ke neraka Hutama. Jadi api neraka Hutama ini berbeda dengan api yang ada di dunia ya. Api Hutama ini dapat menyusup masuk ke rongga badan hingga membakar hati, dan mereka pun akan terkunci rapat di dalam neraka tersebut. Sehingga setiap kali mereka hendak keluar karena mereka kesengsaraan, niscaya mereka akan dikembalikan lagi ke dalamnya. Begitulah seterusnya penderitaan yang mereka alami. Selain surat Al-Humazah ini, ada juga surat At-Takasur. Silakan dibaca Mbak Giva. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarakunnal jahim, summa latarawunnaha ainal yakin, summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Ya, lalu selanjutnya artinya silakan dibaca Mbak Aski. Yang artinya yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Baik, sudah membacakan arti dari surat At-Takasur ya. Jadi kandungan dari surat At-Takasur ini adalah At-Takasur ini menjelaskan tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi, sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini sangat membenci perilaku mencela ya. Seperti ya bermegah-megahan, terus membanggakan status sosial. Jadi kita nanti kalau di akhirat kita akan diminta pertanggungjawaban ya. Harta kita itu buat apa, terus dapat dari mana, apakah dari pekerjaan yang halal atau yang haram, terus apakah harta kita disedekahkan atau tidak gitu. Jadi antara surat Al-Humazah dan surat At-Takasur ini mempunyai dua keterikatan yang erat. Yang pertama yaitu surat Al-Humazah dan At-Takasur ini sama-sama mengungkap tentang perilaku yang mencela. Ya, seperti contohnya itu orang yang suka bermegah-megahan, terus yang membanggakan kemewahan dunia hingga melalaikan kehidupan akhirat. Dan yang kedua yaitu orang yang bermegah-megahan itu menganggap bahwa ia akan hidup kekal di dunia. Kan sebenarnya kan tidak ya, kita di dunia ini cuma sementara, sedangkan di akhirat nanti kita akan yang kekal, akan selamanya, ya abadi. Terus yang ketiga yaitu kedua surat ini juga menjelaskan tentang ancaman siksa neraka, seperti kalau kita bermegah-megahan, suka menghambur-hamburkan menghamburkan harta, terus lebih mementingkan duniawi daripada akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Hutama dan neraka Jahim. Terus berikutnya yaitu beberapa cara untuk menghindari ancaman dari menghindari dari sifat-sifat tamak ini, yaitu yang pertama tidak membanggakan harta yang dimilikinya. Yang kedua yaitu memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat. Kan misalnya kita
punya harta banyak, tapi pada diri kita itu masih merasa kok gini, jadi kan gak enak kan ya. Meskipun kita punya banyak harta tapi hati kita gak tenang, kurang bersyukur kan gak enak. Jadi lebih baik yang sederhana tetapi bermartabat. Yang ketiga yaitu tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Yang keempat, harta kekayaan tidak menjadikan lalai kepada Allah. Yang kelima yaitu bersikap selektif dengan tidak menghalalkan segala cara. Yang keenam yaitu mencari harta yang halal dan thayyib. Dan yang ketujuh yaitu menanamkan kesadaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kesimpulan dari materi ini semua adalah Islam itu menganjurkan pemeluknya untuk bekerja mencari nafkah dengan cara yang baik dan halal, yaitu dengan bekerja manusia itu akan memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bahan pangan, papan, gitu ya wes kebutuhan hidupnya lah. Itu jadi sebaiknya kita jangan berlebihan lah dalam mencari harta. Kita boleh mencari apa itu duniawi, tapi jangan lupa dengan akhirat. Itu sudah materi hari ini. Ada yang ditanyakan? Saya Bu, ambisius itu kayak gimana? Ambisius itu kan dari materi ini tuh, ambisius itu kayak hasrat yang kepingin banget berhasil untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan gitu. Jadi ambisius ke hal-hal yang positif itu baik, tapi kalau ambisiusnya ke hal-hal yang negatif itu tidak boleh. Oh iya, terima kasih. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Diva, Ibu akan bertanya kepada Diva. Apa saja sih cara kita untuk menghindari sifat-sifat seperti tamak atau sifat-sifat tercela tersebut? Yang pertama yaitu tidak membanggakan harta yang dimilikinya. Yang kedua memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat. Yang ketiga tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Yang keempat harta kekayaan tidak menjadikan lalai kepada Allah. Yang kelima yaitu bersikap selektif dengan tidak menghalalkan segala cara. Yang keenam mencari harta yang halal dan thayyib. Yang ketujuh menanamkan kesadaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Terus selanjutnya pertanyaan kepada Mbak Aski. Perilaku-perilaku negatif yang ditimbulkan dari sifat tamak itu apa saja sih? Sebutkan Mbak. Bakhil, egois, individualis, sama ambisius. Ambisius ya Bu? Iya, terus satu lagi. Terus itu menjadikan harta sebagai berhala. Ya. Terus yang terakhir yaitu Barosa. Apa sih pengertian dari tamak terhadap harta? Keinginan yang besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Baik, betul ya. Jadi Ibu anggap semuanya sudah mengerti tentang materi hari ini. Mohon ya Ibu akhiri, mohon maaf jika ada salah kata, baik ucapan atau perbuatan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.